Halo teman-teman, kami dari kelompok 8. Selamat datang di video edukasi kami yang membahas tentang manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia atau SDM merupakan serangkaian proses yang dilakukan organisasi untuk mengelola sumber daya manusianya secara efektif, mulai dari perencanaan kebutuhan tenaga kerja, pengembangan kompetensi, penilaian kinerja, hingga menciptakan lingkungan kerja yang mampu mendukung tercapainya tujuan organisasi. Penasaran gak sih tentang MSDM dari sebuah perusahaan? Yuk simak videonya, selamat menyaksikan. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang perencanaan SDM dan juga RSP, di mana perencanaan SDM suatu perusahaan itu akan dilakukan setiap akhir tahunnya. Nah, ini mencakup analisis kebutuhan pegawai, beban kerja, hingga data pensiun. Nah, untuk memastikan kebutuhan SDM terpenuhi, perusahaan perlu menyusun dokumen RSP. Nah, proses rekrutmen itu melewati beberapa tahapan, mulai dari seleksi administrasi, tes kompetensi, wawancara, hingga penempatan. Salah satu fungsi penting dalam manajemen sumber daya manusia adalah training and development, atau pelatihan dan pengembangan karyawan. Perusahaan menyelenggarakan program training and development berdasarkan hasil asesmen kompetensi karyawan. Pelatihan disesuaikan dengan kesenjangan kompetensi yang ditemukan, mencakup pelatihan teknis maupun coaching dan juga mentoring. Dan pelatihan ini terbuka untuk semua karyawan secara merata. Sebagai contoh, karyawan yang teridentifikasi lemah dalam analisis data akan diarahkan mengikuti pelatihan khusus sesuai kebutuhannya. Selanjutnya, dalam manajemen kinerja, perusahaan menggunakan sistem penilaian berbasis KPI atau Key Performance Indicator. Dengan sistem ini, kinerja karyawan dapat diukur secara objektif dan menjadi dasar keputusan promosi maupun pengembangan lebih lanjut. Perencanaan karir itu merupakan proses yang dilakukan perusahaan untuk membantu pegawai mengembangkan kemampuan dan mencapai jenjang karir yang lebih baik. Dalam hal ini, perusahaan memberikan kesempatan kepada pegawai melalui promosi jabatan, rotasi kerja, dan pengembangan kompetensi yang sesuai dengan potensi serta kemampuan yang dimiliki masing-masing individu. Nah, pada aspek maintaining and protecting HR, perusahaan berupaya untuk mempertahankan motivasi dan kinerja pegawai melalui penerapan sistem reward dan penghargaan berdasarkan kinerja dan jenjang jabatan. Nah, sistem ini diberikan sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi dan pencapaian yang telah diberikan pegawai kepada perusahaan. Aspek menarik selanjutnya adalah employee relation. Employee relation merupakan bagian dari MSDM yang berfokus terhadap pengelolaan hubungan antara organisasi dan karyawan, guna menciptakan lingkungan kerja yang harmonis, produktif, dan saling menguntungkan. Employee relation mencakup berbagai aspek hubungan kerja, baik yang bersifat individual maupun kolektif, serta melibatkan komunikasi, kerjasama, dan penyelesaian masalah yang timbul dalam hubungan kerja. Perusahaan memiliki karyawan yang berbagai generasi, mulai dari baby boomers hingga generasi Z, yang tentunya memiliki karakteristik dan cara kerja yang berbeda. Generasi muda cenderung adaptif terhadap teknologi dan inovatif, sementara generasi yang lebih senior memiliki pengalaman dan wawasan yang berharga. Untuk mengatasi tantangan tersebut, perusahaan dapat menyelenggarakan program pengembangan kepemimpinan bagi para atasan, agar mampu melakukan coaching, mentoring, konseling, serta mengelola konflik yang lebih baik. Dengan strategi tersebut, perbedaan generasi tidak menjadi hambatan, melainkan menjadi kekuatan yang mendorong kolaborasi dan inovasi dalam organisasi. Komitmen tersebut tercermin melalui pengakuan yang didapati, baik dari sertifikasi maupun karyawan. Misalnya mendapat sertifikasi Great Place to Work dan menunjukkan tingkat turnover yang rendah bahkan relatif nol. Nah, yang terakhir, seperti yang kita semua ketahui, pensiun merupakan tahapan yang pasti akan dialami oleh setiap karyawan, di mana pensiun ini bukan hanya tentang berhenti bekerja, tetapi juga tentang mempersiapkan diri karyawan menghadapi fase kehidupan berikutnya dan kesiapan perusahaan menjaga keberlangsungan organisasinya. Nah, persiapan pensiun ini memiliki peranan yang sangat penting dalam pengelolaan SDM di lingkungan perusahaan, di mana dengan adanya perencanaan tersebut,
Perusahaan dapat menghindari kekosongan posisi dan memastikan keberlangsungan operasional perusahaan tetap berjalan secara efektif. Nah, selain penting bagi organisasi atau perusahaan itu sendiri, persiapan pensiun juga bermanfaat bagi karyawan karena memberikan kepastian mengenai transisi dari masa kerja karyawan menuju masa purna bakti. Nah, melalui sistem telemanajemen, promosi, dan pengembangan kompetensi, perusahaan itu dapat menyiapkan calon pengganti yang memiliki kemampuan dan juga kompetensi sesuai kebutuhan jabatan, sehingga proses peralihan dari pegawai senior kepada generasi berikutnya dapat berlangsung secara optimal. Nah, dengan demikian, persiapan pensiun tidak hanya menjadi upaya menjaga keberlanjutan dari organisasi itu sendiri, tetapi juga merupakan bentuk tanggung jawab dari perusahaan dalam mengelola karir pegawai secara berkelanjutan hingga akhir masa kerja mereka. Berdasarkan hasil turun di lapangan, kelompok kami memiliki beberapa rekomendasi yang bisa diterapkan di perusahaan. Pertama, perkuat program lintas generasi seperti reverse mentoring. Kedua, tingkatkan transparansi jalur karir agar karyawan memahami kriteria promosi. Ketiga, perluas akses pendampingan psikologis, terutama bagi karyawan lapangan. Keempat, lakukan evaluasi berkala terhadap sistem reward untuk memastikan kesetaraan. Dan terakhir, gencarkan sosialisasi whistleblowing system agar karyawan merasa aman dalam melaporkan pelanggaran. Demikian pembahasan yang telah kami sampaikan mengenai manajemen sumber daya manusia. Semoga video ini dapat menambah wawasan dan pemahaman mengenai pentingnya manajemen sumber daya manusia dalam membangun organisasi yang efektif, adaptif, dan berdaya saing. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa.